Yang kita tidak sadari adalah berapa banyak energi listrik yang kita gunakan setiap hari dan pengaruhnya pada sekitaran kita. Berdasarkan data dari PLN tahun 2020, total listrik yang dikonsumsi oleh lebih dari 70 juta penduduk Indonesia mencapai 112.000 gigawatt per hour. Itu sama seperti membakar lebih dari 44.000 ton batu bara untuk menghasilkan jumlah listrik sebesar itu. Masih belum bisa dibayangkan seberat 44.000 ton itu. Beratnya sebanding dengan 4 menara Eiffel ya. Seberat itu. Kembali dengan perbandingan batu bara sebelumnya. Tidak semua orang tahu bahwa kita menggunakan batu bara untuk memanaskan air hingga menjadi uap. Memutar turbin yang menghasilkan energi kinetik yang akhirnya berubah menjadi energi listrik. Itu adalah bagaimana cara kerja sebuah pembangkit listrik tenaga uap. Yang menyayangkan adalah fakta bahwa sebagian besar PLTU, terutama daerah Jawa dan Bali, menggunakan batu bara sebagai bahan pemanasan uap air. Sekitar 60-70% berdasarkan komentar oleh Sugiantoro, Direktur Operasional 1 PT Pembangkitan Jawa Bali. Dengan menggunakan batu bara dalam pengoperasian berbagai PLTU di Indonesia, berbagai bahan limbah B3 dihasilkan dari proses pembakaran tersebut, seperti debu terbang atau fly ash yang dapat mengontaminasi udara yang kita hirup. Belum lagi jika kita membahas pengaruh limbah B3 terhadap lingkungan yang lebih luas, yaitu bumi sendiri. Perubahan iklim tidak hanya sebuah teori, namun sesuatu yang sedang terjadi pada saat ini. Berbagai daerah mengalami perubahan cuaca dalam jangka waktu yang pendek, mengacaukan musim-musim yang telah diprediksi dengan baik, dan menimbulkan iklim yang ekstrim untuk beberapa daerah tertentu. Kita bisa berbicara lebih lanjut tentang pengaruh batu bara terhadap bumi. Namun kita di sini berbicara tentang listrik yang kita gunakan sehari-hari. Lebih tepatnya, bagaimana pendapat orang mengenai penggunaan listrik mereka sehari-hari? Ini adalah cuplikan sesi tanya jawab dengan mereka. Apakah Anda selalu menggunakan listrik? Ya, tentu saja saya menggunakan listrik. Saya selalu menggunakan listrik sebagai kebutuhan sehari-hari saya. Saya menggunakan listrik di saat saya memang membutuhkannya. Apalagi di zaman pandemi seperti sekarang ini, segala kegiatan dilakukan di rumah. Saya menyalakan lampu jika situasinya memang sudah mulai gelap atau saya membutuhkan penerangan. Saya sangat membutuhkan listrik untuk mengikuti jadwal kelas dan juga untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen di kuliah. Maka dari itu, listrik sangat dibutuhkan. Apakah Anda telah melakukan aksi untuk mulai menghemat energi? Bisa dibilang seperti itu karena dari contoh yang saya sebutkan sebelumnya dan masih banyak contoh yang lain, saya pikir saya sudah dapat untuk mengurangi pemborosan listrik melalui hal-hal seperti itu. Untuk saat ini, saya rasa tidak memungkinkan bagi saya untuk melakukan aksi tersebut. Mengingat di masa pandemi ini saya banyak melakukan aktivitas di rumah saja. Saya sudah belajar untuk menghemat energi. Dengan cara di siang hari maupun sore, saya jarang sekali untuk menyalakan AC. Nah, dengan cara ini saya dapat menghemat energi listrik di rumah dengan lebih baik lagi. Namun, tidak hanya itu saja, saya mulai untuk membeli barang-barang yang hemat energi listrik, seperti lampu maupun hal-hal lainnya. Beda halnya jika tidak pandemi. Kemungkinan saya akan melakukan aksi penghematan energi karena sebagian aktivitas banyak dilakukan di luar rumah. Apakah reaksi Anda terhadap pemadaman listrik disebabkan oleh malfungsi dari pihak PLN atau kurangnya pasokan listrik? Reaksi saya sebenarnya cukup menyebalkan untuk pihak PLN karena pemadaman listrik di situasi sekarang saat ini cukup menjengkelkan banyak orang. Di saat pemadaman listrik terjadi, banyak sekali aktivitas masyarakat yang terhambat dikarenakan terjadinya pemadaman listrik. Jika hal tersebut terjadi, saya pribadi merasa cukup kesal. Karena hal tersebut pasti akan sangat menghambat aktivitas saya
sebagai seorang mahasiswa yang sedang menjalankan sistem learn from home? Menurut saya, hal itu disebabkan oleh pemborosan ataupun penggunaan listrik yang berlebih sehingga mengakibatkan penipisan stok atau pasokan yang dimiliki oleh perusahaan listrik tersebut. Mengapa pertanyaan ketiga seperti itu? Walaupun berbagai kejadian terjadi di mana pemadaman listrik disebabkan oleh pengaruh alam, seperti hujan deras sampai menjatuhkan tiang listrik, tsunami atau banjir, atau bahkan gempa bumi. Yang ingin saya fokus di sini adalah pengaruh dari penggunaan listrik yang berlebihan. Harga listrik menaik, konsentrasi emisi rumah kaca meningkat, hingga pemadaman listrik karena pasokannya kurang. Permasalahannya di sini adalah kita yang tinggal di perkotaan. Saya juga ingin menambahkan sedikit dari pengalaman saya dalam pembicaraan ini. Sejak menginjak kelas 1 SD, keluarga saya berpindah dari Sulawesi Utara ke Papua. Lebih tepatnya, sebuah kota kecil bernama Kepi. PLN di sana hanya menyala dari jam 6 sore hingga jam 12 malam. Dan kalian mungkin berpikir, bagaimana PLN di sana bisa menghasilkan listrik untuk kota kecil ini yang dikelilingi oleh rawa? Genset berbahan solar. Bahkan untuk mengakses bensin premium saja susah karena betapa terpencilnya daerah tersebut, susah untuk diakses oleh perahu-perahu kargo. Jadi harus melewati sungai-sungai yang berbelit-belit di sana. Dan bagaimana kalau di tengah siang hari yang panas mau cari kesejukan? Pasang generator pribadi, pasang kipas angin. Karena AC saja di sana susah untuk diketemui. Hanya bisa dilihat di luar gedung-gedung pemerintahan di sana. Jadi ya, memang susah untuk akses listrik di sana waktu itu. Bukan berarti kita yang tinggal di perkotaan tidak akan melakukan sesuatu. Mengurangi penggunaan listrik tidak dilakukan hanya untuk menghemat, tetapi juga untuk memeratakan distribusi listrik, agar pemadaman tidak perlu dilakukan. Dimulai dari sekitaran Anda saja. Matikan AC yang tidak perlu, mencabut peralatan elektronik yang sedang tidak digunakan, terutama charger device Anda. Memakai lampu hemat daya atau kurangi penggunaan menjelang waktu siang. Walaupun pengaruh dari aksi seperti ini susah dilihat dalam jangka waktu yang pendek, setidaknya kita membantu meringankan beban dari PLN. Lebih ringan bebannya, lebih sedikit permintaan listrik, hingga proses pembuatan listrik itu menurun, mengurangi jumlah limbah B3 di lingkungan kita. Yang kita bisa harapkan sekarang adalah aksi PLN untuk meluaskan jaringan listriknya ke pedalaman, baik menggunakan genset, minyak bumi, ataupun solar panel. Akhirnya, kita harap Anda bisa lebih memahami mengenai energi listrik yang kalian gunakan setiap hari dan menerangkan mereka yang masih memerlukan. Perjalanan kita tidak berakhir di sini saja, jadi jangan lupa untuk menghemat listrik dan terima kasih untuk menonton.